Salam Lenter Indonesia. Membicarakan sebuah manajemen di perkebunan kelapa sawit, maka kita kali ini akan membahas tentang pimpinan di kelapa sawit. Perkebunan adalah memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak sekali. Satu divisi aja rata-rata di atas 100 orang, apalagi satu kebun. Jumlahnya luar biasa besar. Taplaknya perkebunan milik swasta, perusahaan swasta, begitu juga dengan para juragan atau para toke yang ada di luar sana yang memiliki tenaga kerja jumlah banyak. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara memimpin yang efektif di dalam sistem perkebunan kelapa sawit. Sebelum membicarakan yang bagaimana pemimpin yang efektif, maka kita akan bahas dulu bahwa yang diperlukan karyawan itu pimpinan atau bos. Tapi yang banyak diperlukan untuk di perkebunan kita adalah pimpinan atau pemimpin. Beda bos sama pimpinan itu sangat besar. Bahwa pemimpin adalah seseorang yang mengemandai atau seorang leader di perkebunan, di mana dia sangat menghargai proses dari apa yang dikerjakan bawahannya. Sementara bos, yang namanya bos, adalah seorang yang memimpin namun dia tidak memahami prosesnya. Maka kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda, sangat berbeda nyata. Maka di dalam sistem perkebunan yang efektif yang dibutuhkan adalah bukan bos, tapi adalah pemimpin atau seorang leader. Maka 4 sikap atau 4 karakter dasar seorang leader perkebunan. Yang pertama ini adalah bahwa yang harus diukur adalah seberapa senangnya bawahan memiliki pimpinan kita. Sekali lagi, seberapa bahagia bawahan memiliki pimpinan seperti kita. Karena bahwa dari sebuah struktur kerja yang paling penting adalah bahagia dulu. Bahagia bukan masalah materi, duit, itu bukan. Tapi bahagia adalah bagaimana bahwa dia itu bahagia bekerja dengan kita ketika kita memimpin. Karena bahagia ini adalah tonggak awal bahwa dia tetap memiliki tekad yang kuat untuk bekerja di perkebunan. Kemudian yang kedua adalah seberapa produktifnya karyawan kita. Jadi ketika karyawan memiliki pimpinan seperti kita ini, adalah seberapa besar output yang mereka keluarkan. Seberapa besar, seberapa bersih lahan yang mereka kerjakan. Seberapa benar mereka bekerja. Karena bahwa figur pimpinan itu akan menentukan sistem pekerjaan mereka. Ketika pimpinan itu kasar, pimpinan itu tidak dekat sama mereka, maka mereka bekerja dengan asal-asalan saja. Namun begitu dia dekat dan pemimpin juga mengetahui teknik dasar bekerja, maka yang terjadi adalah bahwa karyawan kita juga pasti akan produktif seperti kita. Ketika pimpinannya malas-malasan, dalam proses bekerja pimpinannya malas-malasan, ya karyawan akan malas-malasan. Karena sangat jarang sekali bawahan itu paham, sadar diri untuk bekerja dengan baik, itu mungkin persentasenya sedikit. Apalagi karyawan yang sadar diri ketika pimpinannya juga kurang baik, pasti dia jauh lebih sedikit lagi. Yang ketiga adalah seberapa kuat tekad mereka tetap bekerja. Ada dan tidak ada kita sebagai pimpinan, mereka tetap bekerja sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ketika kita ada. Itu. Maka setelah bahagia, kemudian dia juga produktif, tekadnya juga ada. Karena bahwa seorang pimpinan dia akan melihat bagaimana kehidupan karyawan dia. Karyawan kita itu seperti apa? Apakah dia di perumahannya bahagia, bersih? Apakah layak ditinggali atau tidak? Bagaimana anak-anaknya, sekolah atau tidak? Seberapa pedulikah kita terhadap kehidupan dia? Maka seperti dia peduli terhadap pekerjaan dia sendiri. Maka sebagai seorang pemimpin tidak boleh menghindarkan diri dari kehidupan pasca bekerja. Itu harus kita urusi juga.
Karena di dalam sebuah falsafah planter sendiri adalah bagaimana seorang pemimpin, seorang planter itu adalah bagaimana mengurusi karyawan kita dari lahir sampai ke liang lahat sana. Kita urusi semuanya. Karena bahwa jangan sampai kita menjadi seorang planter, seorang toke hanya tahu beres produksinya saja, jangan. Tapi prosesnya sampai kehidupan dia seperti apa. Dan yang keempat, ini juga nggak kalah penting adalah bagaimana kehidupan, seberapa dekat pimpinan itu terhadap kehidupan dia yang tadi saya sampaikan. Seberapa sering silaturahmi Anda terhadap bawahan Anda, seberapa dikenal kita pimpinan terhadap bawahan kita. Karena secara tidak sadar bahwa kita menjadi seorang pemimpin ketika kita berkarakter jelek, korupsi, suka bohong, suka PHP, kemudian berkata kasar, maka doa yang akan nyampe kepada kita sebagai seorang pemimpin itu adalah doa jeleknya banyak. Tidak hanya karyawan kita, istrinya, anaknya akan sampai kepada kita seorang pemimpin ini. Begitu juga ketika kita menjadi toke. Wah, banyak doa-doa karyawan kita untuk kepada kita dengan doa yang jelek. Namun, kenapa nggak kita balik saja ketika kita menjadi seorang pemimpin, berkata yang baik saja, kemudian mampu menyelesaikan masalah mereka. Karena bahwa seorang pemimpin itu adalah paham prosesnya. Bagaimana dia sangat peduli terhadap proses bekerja. Maka ketika pemimpin itu adalah peduli terhadap proses bekerja, maka dia selalu akan memberikan sebuah solusi apa yang dihadapi bawahan kita. Jangan pernah menghiraukan, jangan pernah tidak peduli dengan apa yang mereka hadapi. Ketika kita bicara tentang produksi tinggi, maka yang harus ditanyakan dulu kepada kita seorang pemimpin adalah seberapa besar fasilitas dia. Bagaimana kita terhadap mereka dulu. Jangan hanya kita berharap tinggi tapi hanya pressing tanpa sebuah karakter dasar pemimpin, yaitu adalah menyelesaikan masalah mereka. Apa yang mereka nggak bisa dapatkan. Berapa tenaga kerja yang dihadapi mandor, seberapa semak ancaknya, seberapa tinggi pohonnya, seberapa intinya adalah bagaimana kita itu peduli terhadap mereka yang mereka hadapi. Fasilitas, kemudahan mendapatkan alat panennya dan sebagainya. Karena bahwa inti dari segala inti permasalahan di divisi atau di tempat kita kerja menjadi seorang pemimpin adalah menyelesaikan ini. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang tidak mampu menyelesaikan masalah bawahannya. Karena bawahan itu butuh kita, seorang pemimpin, untuk menyelesaikannya. Jangan asal atur aja. Maka yang bekerja dia, bukan kita. Maka sekali lagi para planter Indonesia dan para toke semuanya, pahamilah bahwa bawahan kita itu butuh kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Terutama masalah pekerjaannya. Peduli dengan mereka sama dengan peduli dengan pendapatan. Peduli dengan mereka, peduli dengan output dan target yang kita miliki untuk bisa apa yang kita ingin dapatkan pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwa pemimpin adalah pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya sebuah pekerjaan. Pemimpin peduli terhadap proses, maka peduli dengan apa yang mereka hadapi di bawah. Jangan sampai kita hanya sebagai orang yang bisa nyuruh saja tanpa tidak tahu apa-apa. Karena akan bahaya. Orang yang tidak paham ketika dia nyuruh, maka dia akan asal-asalan dalam menyuruhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.